Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan mahasiswa semua yang berbahagia. Salam sehat selalu. Kali ini akan saya sampaikan review kuliah ya, dari pertemuan ke-9 ya, setelah ujian tengah semester hingga pertemuan ke-15 ya. Sebagai bahan untuk belajar menghadapi ujian akhir semester. Dari review akan saya sampaikan, teman-teman silahkan ya, mengambil sari-sari dari apa yang saya sampaikan untuk dipelajari. Ini bisa menjadi kisi-kisi sehingga langkah atau metode belajar kita lebih efektif, lebih tepat ya, dalam mengerjakan soal, lebih akurat ya jawabannya. Mari kita mulai ya. Untuk pertemuan ke-9 ya, pertemuan ke-9 materi kita adalah demokrasi Pancasila ya. Materi kita demokrasi Pancasila dan pendidikan politik ya. Jadi demokrasi Pancasila ini kan menjadi salah satu ciri ya, negara demokrasi ya. Ciri negara demokrasi ya, salah satunya adalah penyelenggaraan pemilu ya. Jadi pemilihan umum diselenggarakan secara periodik ya, untuk mendukung semangat demokrasi Pancasila, maka sikap warga negaranya harus demokratis ya. Jangan sampai kita menghadapi pemilu sikap kita sikap apatis ya, cuek ya, ataupun sikap ingin menang sendiri ya, maka sikap-sikap demokratis perlu kita tegakkan untuk mendukung lancarnya proses pemilihan umum ya. Jadi ada istilah pesta demokrasi ya, maka saat menghadapi pemilihan umum atau mengikuti pemilihan umum ya mestinya dengan riang gembira ya, senang ya, kalau perlu ya datang ke TPS sambil joget-joget. Ini namanya pesta ya, joget-joget dalam artian ya senang itu ya, riang gembira ya, bukan berarti lantas joget-joget membuat gaduh dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan pesta demokrasi ya. Jangan sampai pesta demokrasi menghadirkan sikap saling bermusuhan, berkelahi, ya, curiga dan lain sebagainya. Nah, pengalaman ya, pengamatan kawan-kawan mahasiswa terhadap proses demokrasi ya, terhadap pemilihan umum ya, sudah pernah kalian ikuti ya, sudah pernah kalian amati, ini akan membentuk yang namanya orientasi politik ya, orientasi politik. Orientasi politik ini akan menentukan ya, pilihan kita itu akan secara bijak atau tidak ya. Pilihan kita akan tepat sasaran atau tidak ya. Tepat sasaran ini bukan berarti harus mengerucut pada satu calon dan merendahkan calon lain, tidak ya. Tapi tetap tepat sasaran itu berdasarkan penilaian hati nurani kita. Ini orientasi politik ini penting, maka sering disebut dengan pendidikan politik ya, warga negara ya, khususnya generasi muda ya, yang mayoritas itu pemilih pemula ya, maka perlu orientasi politik ya, jangan sampai terbawa arus ujaran kebencian ya dalam pemilihan umum, masih menjual identitas saranya ya. Oh awas ini kalau pilih calon yang beragama ini nanti diancam ini ya, memilih calon dari suku ini, etnis ini diancam seperti ini, jangan sampai terjadi. Kemudian pengamatan terhadap pengalaman pemilihan umum sebelumnya itu jadi pelajaran. Ya. Inilah yang disebut dengan pendidikan politik ya. Termasuk bagaimana cara kita menyampaikan kritik ya. Ya, menyampaikan kritik ya yang mestinya disertai saran ya. Jangan sampai menyampaikan kritik itu menjurus pada merendahkan martabat manusia lainnya. Jangan sampai menyampaikan kritik itu kesannya hoax ya, tidak berdasarkan data ya. Ya kita dukung ya, mahasiswa yang kritis itu kita dukung ya, kita support ya, bahwa ini bagian dari negara yang demokratis. Tetapi perlu diingat ya, untuk menyampaikan kritik ini jangan sampai merendahkan martabat orang lain, jangan sampai kritik ini didasarkan pada kebencian ya. Jadi kritik itu harus didasarkan pada kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ya. Maka setelah kita memberikan kritik, ya kita nih berikan sarannya. Narasinya nggak apa-apa ya, narasinya kita anggap, ada sebagian orang yang menganggap, wah ini narasinya kok kejam sekali misalnya. Itu nggak apa-apa ya. Tapi ini kritik ya, harus kita bedakan antara kritik, hujatan, ya, fitnah, hinaan dan lain sebagainya.
Termasuk kalau menyampaikan kritik ya tidak perlu dengan merubah atau membuat foto seseorang itu dengan maksud merendahkan martabat orang lain, itu tidak perlu ya, tidak perlu. Karena kritik yang baik harus didasarkan pada niat yang baik dan solusi terbaik. Kemudian termasuk cara penyampaian pendapat di muka umum ya, ini harus diperhatikan ya, jangan sampai ya, kita terbawa arus untuk mengikuti demo ya, tetapi tidak tahu tempatnya ya, ini berbahaya ya. Jadi kita harus tahu nih tempat mana saja yang diperbolehkan untuk menyuarakan pendapat atau diperbolehkan untuk menggelar aksi massa ya. Jangan sampai kita demo di rumah sakit ya, jangan sampai kita demo di tempat ibadah, nah, ini jangan sampai terjadi ya. Termasuk kebebasan pers ya. Ya, kebebasan pers itu di negara demokrasi seringkali malah dimanfaatkan untuk menyerang ya harkat martabat orang lain ya, provokatif ya, hasutan ya. Ya ini jangan sampai terjadi pada negara demokratis yang isinya penduduknya sangat beradab ya, khususnya Indonesia ya, kita mengedepankan masyarakat yang beradab, jangan sampai terjadi yang demikian ya. Termasuk ya banyak aktivitas-aktivitas ya yang mencerminkan atau kegiatan yang mencerminkan itu membudayakan sikap demokratis yang musyawarah mufakat di tiap desa itu sering terjadi ya, sering dilakukan ya. Dan ini akan membentuk ya jiwa demokratis kita akan terbentuk. Ada juga di tingkat desa ada pemilihan lurah ya. Ini juga akan membentuk ya masyarakat untuk semakin demokratis. Jangan sampai gara-gara beda pilihan calon lurah, calon kepala desa kita malah bentrok ya, bertetangga, tidak pernah bertegur sapa dan lain sebagainya. Ini jangan sampai terjadi ya. Kemudian ya pelaksanaan semangat demokratis ya dalam kehidupan masyarakat tidak harus dilakukan secara pemilihan ya, pemilihan. Bisa juga ya kita untuk memutuskan sesuatu melalui proses musyawarah mufakat ya. Apalagi pesertanya 10 orang, 20 orang ya, ini sangat memungkinkan untuk musyawarah mufakat. Ini masih dilakukan ya sama masyarakat di daerah desa ini. Ya. Sering sekali, seminggu sekali ya, sebulan sekali ya. Kemudian pelaksanaan pemilu ya yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemilu itu ada fenomena bagi-bagi amplop misalnya, politik uang ya. Kemudian diajak kampanye nanti dapat uang transport dan lain sebagainya. Ini kan sering jadi iming-iming kasih sembako ya. Nah ini jangan sampai terjadi pada kita ya, apalagi kita generasi muda yang punya orientasi politik yang sangat cerdas, yang sangat baik, yang sangat bijak, akurat ya, tepat ya, apapun istilahnya. Ini untuk hal-hal yang saya sebutkan tadi jangan sampai terjadi pada diri kita ya. Kan banyak ini istilah money politik ya, kemudian black campaign ya, kampanye hitam ya, yang ujungnya fitnah ya, yang ujungnya menghasut ya, yang ujungnya merendahkan martabat orang lain. Jangan sampai terjadi ya. Ya, itulah materi ke pertemuan ke-9 ya, terkait dengan demokrasi, Pancasila, dan pendidikan politik ya, khususnya pemilih pemula. Harapannya kita punya orientasi politik ya berdasarkan pengalaman-pengalaman saat kita mengikuti pemilihan umum ya, saat kita membiasakan hidup berdemokratis di masyarakat ya, saat kita melakukan pengamatan-pengamatan pada kegiatan atau aktivitas yang mengharuskan kita untuk bersikap demokratis. Ya. Kemudian di pertemuan jadi 9 tadi demokrasi Pancasila, 10 tadi ada pemilihan umum dan pendidikan politik, pertemuan ke-11 adanya materi penegakan hukum ya. Jadi kita harus tahu ya bahwa hukum itu sangat diperlukan ya untuk mewujudkan masyarakat yang tertib. Ya, ada hukum, ada aturan ya, masyarakatnya saja kadang masih sering curi-curi kesempatan untuk melanggar ya, apalagi kalau tidak ada aturan ya. Kan sering kita dengar istilah homo homini lupus ya, bahwa manusia yang merasa dirinya kuat ya ini selalu ingin mengalahkan orang lain ya. Maka perlu aturan ya supaya tidak ada kesempatan orang itu menindas atau mencelakakan orang lain. Maka pada materi penegakan hukum yang berkeadilan pernah kita bahas ya,
bahwa hukum itu harus memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Ya, nanti teman-teman mahasiswa silahkan dicek kembali ya, apa yang dimaksud keadilan ini. Kemudian ada hukum itu harus memberikan rasa manfaat. Ya. Jadi masyarakat merasa, oh ada manfaatnya ya dari satu aturan ini. Ya. Misal ya, saya menjadi lebih tentram, nyaman ya dengan aturan ini. Itu harus memberikan rasa manfaat ya. Kemudian yang ketiga adanya kepastian hukum bahwa satu aturan itu perlu ditegakkan ya. Jangan sampai ada aturan kemudian yang buat aturan sendiri dia tidak pernah tersentuh pada aturan yang dia buat ya. Ini yang perlu kita kritisi ya. Kemudian dalam penegakan hukum yang berkeadilan ada lembaga penegak hukum ya, beberapa lembaga penegak hukum yang terlibat ya, atau yang berkontribusi dalam penegakan hukumnya. Nanti kawan-kawan mahasiswa silahkan dipelajari kembali peran dari lembaga aparat kepolisian ya, kemudian kejaksaan, hakim ya, bahkan ada advokat ya yang sering bersinggungan dalam proses peradilan ya. Ini nanti silahkan dicek kembali ini perannya apa saja ya. Kemudian ada lembaga peradilan ya. Di pertemuan ke-12 itu ada lembaga peradilan ya. Kita mesti bisa membedakan mana nih peradilan agama, peradilan umum ya, kemudian peradilan tata usaha negara ya, peradilan militer. Itu teman-teman silahkan dicek kembali ya materi yang pernah kita pelajari ya. Sehingga kita bisa menganalisis apabila ada kasus pencurian misalnya, ini harus kita sidangkan di mana ini. Kalau ada bagi waris ya, ada selisih sengketa ya, warisan, kemudian ingin memberikan hibah ya, atau memberikan wakaf ya, ini harus dilegalkan melalui pengadilan apa, silahkan dicek kembali ya, supaya kita mampu membedakan keberadaan lembaga penegak hukum tersebut. Kemudian di pertemuan 13 ya, itu ada materi tentang wawasan Nusantara ya. Wawasan Nusantara itu cara pandang terhadap diri kita dan lingkungan ya, tempat tinggal kita ya. Lingkungan tempat tinggal kita sebut dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Jadi kita harus paham ya, saya tinggal di Indonesia ya, dengan keadaan yang demikian ya, masyarakatnya demikian ya, kemudian keanekaragaman manusianya demikian, karakteristik antar pulau satu dengan pulau lainnya demikian ya. Ini kita harus punya cara pandang sehingga kita memiliki sikap ya, untuk beraktivitas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak merugikan orang lain ya. Wawasan Nusantara sendiri diprakarsai ya, dengan adanya wawasan kewilayahan ya. Ini teori-teori tentang wawasan kewilayahan itu banyak sekali ya. Jadi wawasan kewilayahan itu kita harus paham terkait wilayah ya, tempat tinggal kita ya. Mau kita apakan ya, kita harus bagaimana, kita harus paham. Kemudian inilah yang menjadi inspirasi ya dari Juanda ya, untuk menyampaikan deklarasi Juanda ya, sehingga luas wilayah kita menjadi lebih tertata, tersusun ya. Yang awalnya antar pulau itu ada laut bebas ya. Dengan adanya deklarasi Juanda dari sekian mil sampai sekian mil ya. Ini bisa menjadi penghubung antar pulau. Laut bukan lagi menjadi pemisah antar pulau, tapi menjadi penghubung ya. Maka perlu ya wawasan Nusantara itu kita pahami ya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu negara kepulauan yang memiliki ciri Nusantara. Jangan sampai bingung ya, jangan sampai salah ya, bahwa negara kita negara kepulauan yang berciri Nusantara ya. Kemudian lahirnya wawasan Nusantara ini ya dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang beragam ya. Ada pengalaman Indonesia mudah diadu domba ya. Ada istilah politik divide et impera ya. Jadi Belanda masuk ke
kubu A, ya, kemudian Belanda juga masuk di kubu B, ini saling ngompor-ngompor, ya akhirnya bentrok. Ya. Dan nanti dari perpecahan ini yang menikmati siapa? Yang menikmati Belanda ini pengalaman masa lalu ya sebelum kemerdekaannya. Ini jangan sampai terjadi. Jadi antar pulau, antar suku yang mudah dipecah belah ini jangan sampai terjadi karena kita sudah punya konsep wawasan Nusantara. Kita paham betul ya dengan keadaan Indonesia yang demikian ya. Maka jangan sampai kita merugikan atau menindas orang lain atau mencelakakan orang lain. Dengan adanya wawasan Nusantara ini, wilayah kita menjadi satu kesatuan yang bulat ya. Termasuk segala isi yang ada di dalamnya, ya, kekayaan yang ada di dalamnya ini harus menjadi satu kesatuan wilayah, ya, wadah, ya, ruang lingkup, ya, darat, laut, udara itu menjadi milik kita yang perlu kita jaga. Ya. Maka kalau kita berdampingan dengan negara lain, ya, kita punya politik luar negeri bebas aktif, ya, ingin juga menciptakan perdamaian dunia, ya, maka perlu kita tegakkan juga, ya, ini jangan sampai kita melanggar batas wilayah negara lain, ya, untuk mencuri ikan, ya, terbalik, ya, yang sering terjadi justru nelayan dari negara lain masuk ke Indonesia untuk mencuri ikan kita. Ya. Nah, inilah yang disebut tidak memahami ya, bahwa wawasan Nusantara ya kita cukup ya ngambil tempat kita ya, nggak perlu mencuri di tempat lain. Kita sudah negara kaya. Ya. Termasuk kehidupan perekonomiannya ya. Wawasan Nusantara harus menjadi satu kesatuan ekonomi ya, sebagai satu usaha bersama ya dengan asas kekeluargaannya ya. Jadi kita kalau mendukung ekonomi kekeluargaan ini ya jangan membedakan, oh ini saya nggak mau beli di tempat ini karena yang jual ini keturunan etnis ini ya, ini tidak perlu dilakukan ya, tidak perlu dilakukan ya. Kemudian termasuk budaya juga ya, kita harus memahami bahwa masing-masing daerah itu punya karakteristik budaya yang berbeda ya. Kalau kita sudah mempunyai wawasan Nusantara ya, kita tidak perlu merasa lebih unggul daripada budaya orang daerah lain atau orang lain. Jadi kita setara ya sama, karena tidak ada ukuran kuantitas ya, nilai kuantitas budaya A itu lebih baik dari budaya B ya. Misal tari A lebih bagus dari tari B ya. Norma-norma adat A lebih bagus dari B, tidak ada ukuran seperti itu. Karena kita sudah paham ya, di sana ya, punya karakteristik yang berbeda dengan yang ada di sini ya. Jogja misal dengan Kalimantan Utara ya, dengan Sumatera Selatan misalnya. Yogyakarta dengan Nusa Tenggara Timur dan lain sebagainya, ini punya karakteristik yang berbeda. Jadi seandainya di Jogja terbiasa dengan suara yang lemah lembut ya, kita mendengarkan suara yang keras ya, kencang dari kawan kita dari Sumatera, ya jangan dianggap itu marah ya, mungkin itu karakteristiknya ya. Maka corak ragam budaya itu perlu kita pahami ya, sebagai upaya kita menguatkan wawasan Nusantara ya. Kemudian perlu kita pahami juga bahwa apabila terjadi satu ancaman terhadap satu wilayah, itu juga menjadi ancaman bagi kita semua. Jangan merasa oh itu wilayah pulau A, wilayah pulau B, bukan masalah buat kita. Ini jangan sampai terjadi. Kemudian di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ke-14 itu ada materi ketahanan nasional ya. Ketahanan nasional ini upaya suatu negara untuk menjaga eksistensinya, ya. Menjaga eksistensinya, ya, supaya mampu ya menghadapi yang namanya ancaman, ya, tantangan, ya, hambatan dan gangguan. Tidak ada jaminan ya pada satu negara termasuk Indonesia ya, bisa eksis, bisa bertahan sampai umur sekian, itu tidak ada jaminan. Maka butuh ya upaya ketahanan nasional. Ya siapa lagi kalau bukan dari warga negaranya. Maka perlu ya upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional. Ya. Ada konsep Astagatra ya, 8 unsur ya, 8 unsur yang 3 itu alamiah ya, yang 5 sosial kemasyarakatan ya. Kalau alamiah ini terdiri dari letak geografisnya ya, kemudian sumber daya alamnya,
ada juga keadaan dan kemampuan penduduk. 3 unsur ini juga bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan ketahanan nasional. Kalau kita punya letak yang strategis, ya, maka perlu kita pahami, ya, ini menjadi keuntungan buat kita. Ya. Jangan sampai letak geografis justru menjadi celah atau kelemahan bagi kita, sehingga negara asing mudah masuk memporak-porandakan perdamaian yang ada di Indonesia. Maka perlu ya ketahanan nasional. Ya. Adanya sumber daya alam, ya, kita manfaatkan, kita kelola untuk menghidupi masyarakat Indonesia. Maka butuh apa? Butuh sumber daya manusianya yang unggul, yang cekatan, yang cerdas, ya, yang responsif. Ya. Untuk apa ya? Untuk mengelola sumber daya alam tadi, ya, untuk memperkuat ya keadaan atau letak geografis kita ya strategis itu perlu kita perkuat ya, jangan sampai menjadi celah. Ya. Ya. Nah, kalau 3 unsur yang alamiah tadi kita kuatkan ya nanti bisa mendukung ketahanan nasional. Ada 5 unsur ya, 5 unsur yang sifatnya kemasyarakatan, ya, sosial. Ya. Ya, ini hasil karya manusia ya, alamiah tadi ya. Ya, ini kehendak Tuhan ya, kehendak. Yang ini, yang 5 unsur ini identik dengan hasil pikir ya, olah pikir ya, karya manusia. Ya. Ada ideologi, ya, ideologi kita Pancasila. Maka untuk mewujudkan ketahanan nasional ya generasi muda perlu ya terlibat pada aktivitas kegiatan yang mendukung ketahanan ideologi. Kita harus berani mengatakan bahwa ajaran ini itu tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Boleh nggak? Boleh. Ya. Kalau memang ajaran itu menyimpang ya kita laporkan. Ya. Jangan sampai kita malah terjerumus ya, mendalami ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Kita kuatkan ideologi Pancasila. Banyak aktivitas yang bisa kita lakukan ya, salah satunya misal pramuka ini yang sering diikuti oleh kawan-kawan mahasiswa ya. Dulu saat SMP, SD, SMP, SMA ini sering sekali ya ikut kegiatan pramuka. Kami Pramuka Indonesia Manusia Pancasila. Jadi dari aktivitas pramuka sangat jelas ya mendukung atau menguatkan ideologi Pancasila pada generasi muda. Bagaimana kita diajari menjadi sosok yang religius, ya, mengawali setiap kegiatan dengan berdoa, ya, toleran terhadap perbedaan agama. Ya. Bagaimana kita diajari menjadi sosok yang humanis, ya, dengan orang lain itu membantu, ya, responsif, ya, dari pemanfaatan tongkat bambu dengan tali bisa dijadikan tandu yang bisa kita manfaatkan untuk menggotong orang lain apabila mengalami musibah dan lain sebagainya. Ini humanis sekali ya. Diajari kita bakti sosial ya, humanis. Kemudian diajari bagaimana kita memperkuat jiwa persatuan kita ya dengan kegiatan pramuka ya. Mendirikan tenda bersama ya itu akan lebih mudah daripada kita mendirikan tenda secara sendiri ya. Sangat tali temali yang membutuhkan kerjasama dengan teman kita. Ya. Bagaimana kita diajari atau memperkuat sikap demokratis kita, ya. Bermusyawarah, ya. Menentukan pembagian tugas, ya. Si A bawa ini, si B bawa ini, si C bawa ini. Ini kan musyawarah. Ya. Seandainya si C setelah ditentukan disepakati membawa alat ini ternyata di rumah tidak ada, nanti juga bisa ya ditutupi dengan milik orang lain, teman-teman lain. Saya nggak punya ini, bagaimana kalau tukar? Boleh ya, inilah wujud musyawarah ya. Ya tidak perlu ngotot ya, harus ini. Ya. Bagaimana kita diajari punya jiwa keadilan sosial ya, peduli terhadap lingkungan sosial kita. Ya. Jangankan lingkungan sosial ya, pramuka itu juga peduli loh sama lingkungan alam ya saat susur sungai misalnya begitu, ini ada sampah kita bersihin ya. Di sekitar perkemahan kita tanamin pohon sebagai upaya penghijauan. Nah, inilah cara-cara untuk menguatkan ideologi Pancasila. Kemudian ada unsur politik ya, negara harus kuat ya dalam penerapan politiknya ya. Kita punya konsep politik yang demokrasi ya, demokratis. Sikapnya harus demokratis ya. Demokrasi diwujudkan dengan sikap yang demokratis.
ya kita tinggalkan ya cara-cara barbar ya dalam politik ya, selalu menjual identitas saranya ya, dijadikan komoditas atau dagangan politik itu sudah tidak perlu lagi. Dan sekarang anak muda lebih cerdas ya dalam menentukan pilihan. Kemudian di unsur berikutnya ada sosial budaya ya. Kita kuatkan negara kita ya dengan mengedepankan sosial yang beradab, kehidupan sosial yang beradab ya. Bergotong royong, jadi relawan misalnya. Ini banyak mahasiswa yang jadi relawan. Kita salut sama mahasiswa ya. Saya bangga sama mahasiswa ya. Saat ada bencana di satu daerah ya, kita berbondong-bondong ya, jadi relawan ya, terjun ke lapangan ya, mencari atau mengumpulkan donasi, membagikan bantuan. Ini wujud sebagai manusia yang beradab ya. Ya kalau kita bisa melakukan demikian, maka negara akan kuat ya, negara. Kemudian dari budaya ya, kita lestarikan ya kebudayaan milik kita ya, jangan sampai nanti diambil orang lain, negara lain, kita menyesal ya. Maka yang kita miliki ya kita lestarikan ya. Ada baju adat, pakaian adat, kesenian tradisional, permainan tradisional. Ini kita lestarikan, kita perkenalkan ke anak cucu kita ya. Kita punya tanggung jawab sejarah ya untuk meneruskan ini. Jangan sampai yang kita miliki sebagai warisan leluhur hanya berhenti di orang tua kita ya. Orang tua kita mengenal, kita tidak mengenal ya. Jangan sampai. Kalau wayang sampai diklaim negara lain nanti kita menyesal ya. Maka kita ya perlu ya mengetahui wayang misalnya salah satunya ya. Tari jaipong ya, atau baju adat ya, kain tenun ya, permainan tradisional, kemudian musik tradisional ya perlu kita lestarikan ya. Maka identitas kebudayaan daerah ini akan memperkuat identitas nasional ya, akan memperkuat ketahanan nasional kita. Kemudian di ekonomi, unsur ekonomi kita ingin menguatkan ya, supaya negara kita kuat itu dengan menerapkan ekonomi kerakyatan. Ya. Tadi sudah saya singgung bahwa ekonomi kita harus berdasarkan asas kekeluargaan. Ya. Kalau ekonomi kerakyatan ya kita dukung ya ekonomi atau peran masyarakat kecil ya, usaha mikro ya, kecil menengah itu kita dukung. Kita larisi ya bahasa Jawanya, kita larisi. Di Kecamatan Sedayu Bantul ya, ada slogan Jagoriku ya, jajan tonggo ngarisi konco. Ya. Kalau tetangga kita punya dagangan ya kita beli ya. Kalau teman kita jualan ya kita larisi, kita beli. Jangan malah dihina ya, dimaki ya. Kamu kok jualan ya, nggak punya uang kok ya. Kamu kok jualan ini sih ya. Barangnya jelek, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Maka slogan di Kecamatan Sedayu ini bagus juga ya, perlu kita dukung ya. Ada juga di kota Jogja ada istilah gandeng gendong ya. Kalau kita sukses itu ya gandeng, kita ajak orang lain ya. Kemudian kalau ada orang lain yang sulit ya, susah ya untuk jalan sendiri ya kita gendong ya, kita bantu ya untuk melangkah ke depan. Jangan sampai ya kita sukses, orang lain susah, kita abaikan, kita tinggalkan. Maka filosofi gandeng ya kita ajak yuk ya sukses bareng ya. Di gandeng diajak jalan bareng. Kalau nggak mampu ya kita gendong ya. Kita bantu ya. Kita topang ya. Sampai yang bersangkutan bisa berjalan sendiri. Ya, dan di Yogyakarta dan tempat-tempat lain saya yakin punya filosofi menarik ya untuk menguatkan ya yang namanya ekonomi kerakyatan. Ya. Jadi nggak perlu tergiur ya dengan iming-iming makanan yang lebih modern ya, western dan lain sebagainya ya. Ya sesekali kita nggak apa-apa menikmati makanan dari luar negeri ya. Tapi kalau kita punya makanan yang khas dari daerah kita ya, lebih enak, lebih menarik ya, mengapa ya harus western ya. Kita Nusantaraku juga enak ya. Ada pecel, nasi Padang, sate Madura. Ya.
empek-empek Palembang, ya, ada gudeg, ya, dan lain sebagainya. Ini kita dukung. Kan sering ini mahasiswa jajan di angkringan, ya, makan di warung burjo, ya, kalau di Jogja banyak sekali ya burjo angkringan. Ini mendukung ekonomi kerakyatan, ya. Kalau kita sering ke sana berarti kita mendukung ekonomi kerakyatan, ya. Tapi jangan bon, ya, jangan utang, ya. Jadi kalau jajan di warung kecil kita bon, kita utang, ya, jangan sampai terjadi, ya. Karena perputaran uang itu dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan, ya, berdagang. Kemudian di Hankam, ya, di unsur pertahanan keamanan ada konsep Sishankam Rata, ya, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, ya. Ketahanan nasional ini akan kuat apabila semua unsur, ya, semua lapisan masyarakat ini terlibat dalam upaya pertahanan dan keamanan. Ini bukan tugas TNI saja, bukan tugas Polri saja, tapi tugas kita bersama, ya, untuk menguatkan ketahanan nasional. Ya. Ada Siskampling, ya. Di tiap daerah ada Runda, ya. Di kampung-kampung itu ada Runda Siskampling. Ini juga upaya menjaga, ya, ketahanan nasional. Ya. Ya. Kalau ada pencuri, ya, ini akhirnya jadi ribut, ya. Akhirnya jadi was-was, ya, tidak nyaman, tidak tentram, ya. Ini negara kita tidak kondusif, ya. Kalau kasus kriminal meningkat dan lain sebagainya, maka perlu peran serta masyarakat, ya, untuk menjaga pertahanan dan keamanan, ya. Yaitu di ketahanan nasional, ya, ada konsep astaga. Kemudian di materi pertemuan ke-15 ada bela negara, ya. Bela negara ini bisa dilakukan melalui dua cara, ya. Ada bela negara secara militer, ya, atau fisik, ya, fisik, ya. Kemudian bela negara non militer atau non fisik, ya, yang lebih identik, ya, bisa dilakukan oleh mahasiswa. Ya, ini bela negara non fisik. Di tayangan kuliah saya pernah saya sajikan bagaimana anak kelas 2 SMP, ya, menjadi guru les bagi anak-anak kecil di lingkungan tempat tinggalnya. Ya, ini upaya bela negara, ya. Jangan sampai masyarakat di sekitarnya tidak bisa baca tulis hitung, sedangkan kita jadi pintar sendiri di tempat tersebut, ya. Tidak bagus, ya, tidak bagus, ya. Ini bela negara, ya, bisa dilakukan oleh mahasiswa, akademisi yang melalui perjuangan non fisik, ya. Aktivitas akademis ini bela negara, ya, berprestasi, bela negara. Kemudian aktivitas kemanusiaan, apalagi di masa pandemi seperti ini, ya, mahasiswa punya peranan penting, ya, untuk terlibat, ya, dalam aksi-aksi kemanusiaan, ya. Banyak mahasiswa yang sudah membuktikan diri, ya, sebagai relawan, ya, berbagi kebahagiaan dengan orang lain, ya, berbagi sembako, masker, dan lain sebagainya. Ada yang berbagi, kalau tadi materi, ada yang berbagi menggunakan kemampuan intelektualnya, ya, jadi guru les, ya, jadi relawan, ya, ngajarin baca tulis hitung di tempat tinggalnya, ya, karena sekolah tidak ada tatap muka, ya, dia ngajarin tetangganya, ya, sukarela, ya. Ini juga bagian dari bela negara, ya. Nah, khususnya di masa pandemi, ya, bisa kita lakukan dengan cara-cara yang demikian, ya, secara akademis, ya, prestasi-prestasi akademis, ya, kemudian aktivitas kemanusiaan, ya. Maka teman-teman mahasiswa perlu, ya, membaca lagi, ya, materi bela negara terkait ini konsep dasarnya, ya, mengapa kita itu diwajibkan untuk bela negara, ya, tetapi kok bela negaranya tidak wajib militer misalnya. Ada beberapa mahasiswa yang bertanya mengapa tidak wajib militer, ya. Tapi kita bela negaranya justru dianjurkan melalui prestasi akademik, ya, kegiatan atau aktivitas kemanusiaan. Ya, karena bela negara secara wajib militer, ya, di negara-negara yang sedang berperang, ya, negara-negara yang sedang berkonfrontasi, ya. Jadi itu wajib militer, ya. Misal Korea Utara dan Korea Selatan ini tidak perang terbuka, ya, tapi mereka selalu berkonfrontasi, ya, selalu perang, ya, menaruh curiga antara satu dengan negara lainnya, maka menerapkan wajib militer. Sedangkan kita tidak sedang berkonfrontasi dengan negara
lain kita juga tidak sedang berperang. Ya. Maka yang kita kedepankan adalah bela negara fisik. Ya. Bela negara fisik, ya, yang militer ya tugas utama adalah TNI dan Polri, ya, masyarakat sipil ya bisa menjadi komponen cadangan. Ya. Kemudian teman-teman mahasiswa juga perlu ini menguraikan bagaimana bela negara di era pandemi, ya, langkah apa saja yang bisa kita lakukan, ya, sehingga kita tetap memberikan kontribusi pada masyarakat. Ya. Jadi materi pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sekedar transfer of knowledge, ya, rasanya ini loh materi hak dan kewajiban warga negara apa yang harus dilakukan, ya. Tapi bagaimana kita bersedia melakukan itu. Ya. Kita belajar tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Ya. Hidup itu harus teratur, ya, harus tertib. Ya. Jangan sampai kalau ada masalah hukum di sekitar kita justru terlibat tidak patuh pada hukum tersebut. Ya. Ada pencuri kita ikut menghakimi, ya. Ini tidak tepat. Ya. Ada aturan lalu lintas, ya. Kita masih nyuri-nyuri kesempatan melanggar lalu lintas. Maka materi pendidikan kewarganegaraan harus bisa diaktualisasikan, harus bisa memberikan dampak atau manfaat pada masyarakat. Setelah belajar tentang demokrasi Pancasila, ya, pemilihan umum, pendidikan politik, kita punya orientasi politik yang baik, yang sehat, yang cerdas. Ya. Setelah belajar materi penegakan hukum, ya, bagaimana kita terlibat menjadi masyarakat yang patuh hukum, ya, tidak merugikan orang lain, ya, dan lain sebagainya. Materi wawasan Nusantara, ya, bagaimana kita bersikap, ya, bagaimana bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang beragam, ya, memanfaatkan kekayaan alam yang ada, ini perlu diaktualisasikan. Termasuk ketahanan nasional, ya, melalui upaya bela negara, ya, itu perlu diwujudkan oleh masyarakat, apalagi generasi muda masih kuat, masih sehat, ya, ya, perlu menjadi bagian untuk mewujudkan masyarakat yang beradab, ya, yang damai, yang sejahtera. Ini gambaran materi yang saya sampaikan terkait kuliah pendidikan kewarganegaraan di pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15, ya, sebagai bahan belajar, ya, menjelang ujian akhir semester. Ya. Nanti ada beberapa soal yang tentunya terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Ya. Akan ada banyak pertanyaan terkait peran serta generasi muda. Ya. Misal peran serta generasi muda mewujudkan bela negara atau menguatkan ketahanan nasional dalam bidang ini, ya, nanti silakan dipelajari. Jadi gunakan kemampuan analisis kita untuk mengurai, ya, ini yang boleh kita lakukan, ya, ini yang tidak boleh kita lakukan, ya, sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Ya. Terima kasih, ya. Selamat belajar, ya. Semoga mendapatkan hasil terbaik. Ya. Apabila ada pertanyaan, ya, nanti bisa kita diskusikan melalui sarana lainnya, misal kita tetap memanfaatkan WhatsApp grup itu untuk diskusi, ya, nanti untuk sharing ilmu dan lain sebagainya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, ya, semangat, ya, sehat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.